Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami, Akurat News. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan berita olahraga menarik yang telah kami siapkan. Indonesia meraih prestasi luar biasa dengan berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Setelah menunjukkan performa yang mengesankan, capaian ini membangkitkan semangat juang timnas dan harapan besar mencatatkan sejarah baru sepak bola Indonesia di kancah internasional. Sejarah baru bagi sepak bola tanah air terukir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Timnas Indonesia untuk pertama kali menapakkan kaki di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, usai menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 pada laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia langsung berinisiatif menekan barisan rapat pertahanan Filipina sejak menit pertama. Beberapa kali peluang sempat tercipta namun belum mampu menembus gawang Kevin Ray Mendoza. 64.000 lebih supporter Indonesia yang memadati Gelora Bung Karno bergemuruh pada menit ke-32, menyambut gol pertama Garuda yang dicetak melalui tendangan terukur Tom Hai dari luar kotak penalti. Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tak mengendurkan intensitas serangan pada babak kedua. Menit 56, gol kedua untuk skuad Garuda tercipta. Berawal dari tendangan bebas Nathan Cho Aon yang dilepaskan ke arah kotak penalti. Rizky Ridho yang berdiri bebas dengan leluasa menyundul bola untuk menggandakan keunggulan skuad besutan Sintayong. Tak ada gol tambahan hingga akhir laga. Indonesia untuk pertama kali memastikan tiket lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Pada fase selanjutnya, Indonesia berpeluang menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, atau Arab Saudi. Namun pelatih kepala timnas Sintayong mengaku tak gentar. 3차 월드컵에서 올라가서 물론 쉬운 상대는 아무도 없죠. 우리가 피파 랭킹이 134위다 보니까 힘든 부분이 많고 우리보다 다 배로 좋은 팀들이 월드컵을 3차에 진출했기 때문에 우리가 가장 최약체지만 그래도 꿈은 포기하지 않는다고 생각하고 열심히 도전할 것입니다. Bintang kemenangan timnas Indonesia Tom Hai menyebut atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh supporter Indonesia yang memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno menjadi salah satu faktor kemenangan Indonesia atas Filipina. First of all, the atmosphere is hard to describe if you haven't been here. I think it's really special. The dedication that people have, the support. You can really feel it on the pitch, and I think this is something which really helps the team a lot. Indonesia menjadi salah satu dari 18 tim yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan satu-satunya wakil Asia Tenggara pada babak tersebut. Keberhasilan Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memastikan Indonesia untuk pertama kali lolos otomatis ke putaran grup Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Kualitas rumput Stadion Gelora Bung Karno (GBK) kembali menjadi sorotan tajam setelah dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Permukaan lapangan yang tidak rata dan kondisi rumput yang gundul dinilai mengganggu permainan kedua tim. Hal ini memicu keluhan dari para pemain dan pelatih. Kritik keras datang dari berbagai pihak yang menganggap hal ini dapat mencoreng cerita sepak bola Indonesia di kancah internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kualitas rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) sama seperti rumput di stadion pada Euro 2024. Kalau kita lihat pertandingan Euro tadi malam, kualitas rumput lapangan bagus, ya GBK juga harus gitu, ujar Erick. Rumput GBK sempat dikritik oleh Sintayong dan pemain timnas Indonesia karena permukaan yang kurang rata saat melawan Irak dan Filipina pada awal Juni lalu. Erick berharap rumput GBK bisa dibenahi secara maksimal hingga mendapat bentuk dan kualitas terbaik. Apalagi timnas Indonesia tidak akan memakai stadion GBK untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September nanti. Sebab stadion GBK akan dipakai kunjungan Paus Fransiskus pada September mendatang. Sebab itu, tim Garuda akan menjalani laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September tahun 2024 mendatang di Surabaya, Jawa Timur. Setelah laga di Surabaya, tim asuhan Sintayong akan kembali melakoni laga lanjutan di SUGBK pada Oktober dan November. Diketahui,
Saat ini rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno sedang dilakukan perbaikan total. Terlihat rumput dibongkar merata pada semua bagian lapangan utama. Erik berharap ketika timnas Indonesia kembali berlaga pada Oktober nanti, kondisi rumput TSU GBK sudah bagus atau tidak seperti dalam laga sebelumnya melawan timnas Filipina. Nanti Oktober, November, timnas Indonesia kembali berlaga setelah di Surabaya ke GBK. Saya berharap kualitas rumput GBK harus dipertanggungjawabkan, ujar Erik. Stadion Gelora Bung Karno kembali menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kegiatannya yang padat, tetapi juga karena kemegahannya dan fasilitas modern yang dimilikinya. GBK yang telah mengalami renovasi besar-besaran beberapa tahun terakhir, kini menjadi salah satu stadion terbaik di Asia, menawarkan berbagai fasilitas kelas dunia bagi atlet dan pengunjung yang datang. Berikut laporan dari rekan kami Sabil. Kepada Sabil, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. GBK adalah salah satu ikon olahraga dan kebanggaan bangsa Indonesia yang terletak di Jakarta. Dengan sejarah yang kaya dan fasilitas kelas dunia, stadion ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa olahraga penting dan acara besar lainnya. Dalam laporan ini, kita akan menelusuri sejarah, aktivitas, serta pentingnya Stadion Gelora Bung Karno bagi masyarakat di Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno dibangun pada tahun 1960 dan diresmikan pada tahun 1962 oleh Presiden Soekarno. Pembangunan stadion ini bertujuan untuk menyambut Asian Games keempat yang diadakan di Jakarta pada tahun tersebut. Stadion ini dinamai sesuai dengan Presiden Soekarno yang memiliki visi untuk membangun fasilitas olahraga bertaraf internasional di Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno memiliki fasilitas yang lengkap dan modern. Selain lapangan utama yang digunakan untuk pertandingan sepak bola dan atletik, komplek GBK juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga lainnya, seperti kolam renang, lapangan tenis, lapangan basket, dan pusat kebugaran. Fasilitas ini digunakan oleh atlet profesional maupun masyarakat umum yang ingin berolahraga. Struktur stadion ini dirancang dengan sangat baik untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penonton. Tribun penonton dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk tribun VIP, tribun media, dan tribun umum. Setiap tribun dilengkapi dengan kursi yang nyaman dan fasilitas memadai. Selain itu, studio ini juga memiliki sistem pencahayaan dan suara yang canggih untuk mendukung berbagai acara yang diadakan di sini. Salah satu fitur unik dari Stadion Gelora Bung Karno adalah atapnya yang menyerupai topi tradisional Indonesia yang dikenal sebagai topi baja. Atap ini tidak hanya memberikan perlindungan dari cuaca tetapi juga menambah keunikan estetika stadion. Selain itu juga stadion ini juga dilengkapi dengan layar raksasa dan sistem sound yang berkualitas tinggi. Stadion Gelora Bung Karno telah menjadi tuan rumah bagi berbagai peristiwa olahraga penting di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu momen bersejarah yang paling terkenal adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962. Selain itu, stadion ini juga menjadi saksi dari berbagai pertandingan sepak bola penting, baik pertandingan domestik maupun internasional selama bertahun-tahun. Stadion ini telah menyaksikan berbagai momen bersejarah dalam dunia olahraga Indonesia, dari kemenangan gemilang tim nasional sepak bola hingga prestasi atletik yang mengesankan. Stadion Gelora Bung Karno selalu menjadi pusat perhatian ketika datang ke olahraga di Indonesia. Stadion ini juga memiliki peran penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Banyak pertandingan penting yang diadakan di sini, mulai dari pertandingan liga domestik hingga pertandingan internasional. Beberapa momen bersejarah yang terjadi di stadion ini termasuk kemenangan tim nasional Indonesia di berbagai turnamen, serta pertandingan persahabatan melawan tim-tim top dunia. Stadion Gelora Bung Karno juga menjadi tempat diadakan final Piala AFF, di mana ribuan penonton sepakat sepak bola berkumpul untuk mendukung tim nasional mereka. Selain menjadi pusat olahraga, Stadion Gelora Bung Karno juga sering digunakan untuk berbagai acara dan pertunjukan lainnya. Konser musik, festival budaya, dan acara keagamaan sering diadakan di stadion ini, menarik ribuan penonton dari berbagai penjuru Indonesia. Kapasitas besar dan fasilitas lengkap membuat stadion ini menjadi tempat yang ideal untuk mengadakan berbagai acara besar. Beberapa konser musik terbesar yang pernah diadakan di Stadion Gelora Bung Karno termasuk konser dari artis internasional terkenal. Acara-acara ini tidak hanya menarik penonton dari Jakarta, tapi juga berbagai daerah di Indonesia. Stadion ini juga menjadi tempat yang baik bagi berbagai festival budaya yang merayakan keagamaan budaya di Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat Indonesia. Selain itu, menjadi tempat untuk menyaksikan berbagai peristiwa olahraga dan acara besar. Stadion ini juga menjadi simbol kebanggaan nasional. Setiap kali Indonesia mengadakan acara besar di stadion ini, masyarakat Indonesia selalu merasa bangga dan terinspirasi. Selain itu, stadion ini juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berolahraga dan menjaga kesehatan. Setiap hari, ribuan orang datang ke kompleks Gelora Bung Karno untuk berolahraga, berjalan-jalan, atau sekedar menikmati suasana
Dengan fasilitas yang lengkap dan dan lingkungan yang nyaman, stadion ini menjadi tempat favorit bagi banyak orang untuk beraktivitas fisik dan bersosialisasi. Dengan segala dinamika yang ada, diharapkan Stadion Gelora Bung Karno dapat terus menjadi tempat yang inspiratif dan penuh prestasi. Sebagai simbol kebanggaan nasional, stadion ini akan terus menjadi saksi dari berbagai momen bersejarah dan acara besar yang akan datang. Mari kita teruskan dukung dan jaga Stadion Gelora Bung Karno agar tetap menjadi kebanggaan kita semua. Berikut laporan dari saya, kembali ke studio. Sekian, terima kasih.